Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-Sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-25, yaitu hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, yang terambil dari kitab Ayub pasal 22, 23, 24, dan 25. Tema yang saya renungkan sepanjang hari ini terhadap 4 pasal ini adalah iman semurni emas yang peduli problema orang lain mulai kembali. Nah, ini yang saya simpulkan terjadi dari diri Ayub, khususnya ketika dia mengatakan hal-hal di pasal 24 sampai 25. Nah, jadi di perikop hari ini, di 4 perikop hari ini, percakapan sebenarnya memasuki tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir sebelum ada interupsi nantinya di pasal 32. Nah, pasal 22 adalah kesempatan ketiga atau kesempatan terakhir dari teman Ayub yang pertama, yaitu Elifas. Pasal 23 sampai 24 adalah responnya Ayub terhadap Elifas. Nah, pasal ke-25 itu adalah kesempatan terakhir atau kesempatan ketiga dari Bildad. Nah, di pasal ke-22 ini, meskipun Elifas akhirnya dapat mengatakan hal positif kepada Ayub, karena di kesempatan yang kedua Elifas tidak mengatakan hal yang positif sama sekali. Nah, Elifas sempat mengatakan janji Tuhan, Elifas sempat mengatakan pemulihan pada manusia yang mengakui kesalahan, Elifas bahkan mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang rendah hati. Tapi ketiga hal ini sia-sia, sangat sia-sia dikatakan oleh Elifas di pasal yang ke-23 ini, di pasal yang ke-22 ini, karena Elifas melakukan 2 blunder besar dari mulutnya dia, yaitu yang pertama, dia mengatakan bahwa Ayub memiliki kesalahan yang tidak berkesudahan. Artinya dia menghakimi sesuatu yang Ayub bahkan tidak lakukan. Dan bahkan di pasal 22 ayat 7-11, Elifas bahkan tega untuk memfitnah Ayub sebagai orang yang gila harta, memfitnah Ayub sebagai orang yang melakukan ketidakadilan, melakukan berbagai pemerasan. Wah, gambaran ayat yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Elifas begitu menyeramkan, considering that Elifas mengatakan hal ini kepada temannya sendiri. Yang bahkan di pasal yang keempat, Elifas bahkan telah mengatakan hal-hal yang baik kepada Ayub, yang berarti bahwa segala perkataan jelek yang dialamatkan Elifas kepada Ayub di pasal 22 ini adalah fitnah. Jadi karena kekerasan hati Elifas yang sekarang, niatnya dia untuk menghibur Ayub sudah tidak ada lagi. Bahkan dia memfitnah Ayub yang dialamatkan supaya Ayub dapat merendahkan dirinya dan mungkin menarik kata-katanya. Dari hal ini sebenarnya kita bisa lihat hati seseorang yang telah gelap atau yang berubah menjadi gelap akan lebih sering menyerang dibandingkan dengan memberikan pengharapan. Inilah yang dilakukan Elifas, yang mana pengharapan yang dia berikan, yang bawa-bawa nama Tuhan, yang bahkan membawa-bawa Alkitab, membawa-bawa fakta firman Tuhan, justru ya tidak akan berguna karena hati orang tersebut lebih condong untuk menghakimi, lebih condong untuk menghancurkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Elifas yang bagi saya ini jadi pelajaran supaya saya tidak lakukan. Nah, respon dari Ayub terhadap perkataan negatif dari Elifas, perkataan yang menyerang dari Elifas, memang Ayub masih takut sama Tuhan. Memang Ayub masih trauma. Takutnya di sini dalam arti trauma, masih kurang begitu percaya diri untuk menghadap Allah karena dirinya masih sedikit ketakutan terhadap apa yang terjadi dengan sentuhan tangan Tuhan yang membawa malapetaka, yang mengizinkan malapetaka terjadi. Tetapi dari pasal 23-24 ini, saya bisa merasakan bahwa iman Ayub perlahan mulai kembali. Betul-betul mulai kembali ke level yang pasal 1 dan pasal yang kedua. Nah, karena pertama, Ayub sudah jauh lebih yakin untuk mendatangi Allah, untuk dapat berbincang-bincang dengan Allah, bukan berbincang-bincang untuk show off seperti bacaan beberapa waktu kemarin, tetapi dia mau berbicara satu dengan Allah, dan dia yakin bahwa Allah dapat mendengar semua percakapan
atau semua keluh kesah atau semua permohonan dari Ayub. Nah, yang berikutnya, Ayub juga sudah akhirnya sadar bahwa ketika dirinya diuji oleh Allah, Ayub akan timbul seperti emas yang murni. 23 ayat 10 ini salah satu ayat yang terkenal ya. Yang berarti bahwa Ayub, meskipun dia berbicara dengan borok yang menyakitkan, yang gatal, yang bau, dari ujung rambut sampai ujung kaki dia punya borok tersebut, tetapi dengan dia mengatakan bahwa dia dapat timbul seperti emas, artinya imannya sudah hampir menyerupai iman yang mula-mula yang dia peroleh saat dia pertama kali menerima malapetaka itu dari Tuhan. Nah, jadi kekuatan yang sebenarnya yang dia sebenarnya punya itu muncul pelan-pelan, mengembalikan kembali kualitas imannya yang sebenarnya. Ayub pun bahkan bisa mengambil kesempatan di pasal yang ke-24 untuk dapat mengajar ketiga temannya tentang fakta hidup yang menyedihkan, tentang fakta hidup yang mungkin teman-temannya tutup mata, yang mungkin teman-temannya abaikan. Ayub perlihatkan itu bahkan untuk mengingatkan, untuk menguatkan teman-temannya yang dia mulai sadar, mulai sensitif melihat, oh, ketiga temanku butuh pemahaman yang baru, butuh pengetahuan yang baru, butuh penguatan yang baru. Padahal Ayub yang lagi menderita, padahal Ayub yang badannya lagi gatal-gatal, padahal Ayub yang lagi kesakitan. Tapi karena kualitas imannya kembali, dia tahu bahwa yang paling tepat untuk diucapkan keluar dari mulutnya adalah penguatan, bahkan untuk teman-temannya. Nah, jadi Ayub mengajar mereka bertiga, membuka mata mereka bertiga bahwa orang-orang fasik yang ada di sekitar mereka justru seolah-olah dapat hidup enak dengan segala kebejatan mereka. Ayub membuka ketiga mata temannya ini bahwa, ini ayat yang paling menyentuh buat saya, yang ketika baca berulang-ulang buat saya sedih begitu ya. Di pasal 24 ayat 12. Di sini Ayub membongkar fakta yang sangat-sangat menyedihkan seperti ini. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah seolah-olah tidak mengindahkan, seolah-olah tidak menjawab doa mereka. Bayangkan, ini adalah realita juga yang sedang terjadi di sekitar saya, sedang terjadi di Indonesia, sedang terjadi di luar Indonesia. Orang-orang yang berteriak atau bahkan tidak punya suara untuk berteriak lagi kepada Tuhan. Suara mereka sudah sangat kecil, tidak punya harapan. Mereka tertindas, terjepit, tidak punya uang lagi, tidak punya makan, tidak punya minum, tidak punya rumah, rumahnya hilang. Ditindas, sakit-sakitan anak-anak mereka, hampir mati. Dieksploitasi oleh orang-orang bejat di luar sana, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ayub mencoba bersolidaritas dengan orang-orang yang mungkin mengalami kemalangan seperti dirinya. Bahkan kemalangan yang jauh lebih menyakitkan hati, jauh lebih membunuh mental dari dirinya Ayub. Iman yang seperti ini yang Ayub tunjukkan. Meskipun di pasal 23-24 pemahaman iman Ayub tidak selengkap yang orang-orang Kristen sekarang punya. Saya dan semua yang menonton punya kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab. Bahkan Ayub pun tidak kenal apa-apa, tidak tahu apa-apa soal pribadi Tuhan Yesus Kristus yang akan muncul ribuan tahun setelah zamannya untuk menanggung segala penderitaan terparah di dunia ini. Meskipun Ayub tidak tahu fakta itu, meskipun saya dan semua kita di zaman ini sudah mengetahui, tetapi Ayub dengan imannya yang murni seperti emas, dia yakin bahwa mata Tuhan tidak pernah tertutup. Mata Tuhan selalu melihat. Mata Tuhan selalu terjaga, memperhatikan orang-orang yang jahat itu. Tidak pernah sekalipun memalingkan mata atau menutup mata, memastikan bahwa perbuatan mereka akan tetap diawasi dan akan mendapatkan ganjarannya. Ayub tahu, meskipun Ayub tidak begitu yakin bagaimana caranya Tuhan bertindak, tapi Ayub dengan kualitas imannya dia tahu bahwa Tuhan memang akan bertindak, pasti akan bertindak. Nah, iman seperti Ayub ini yang bahkan dapat melihat hal-hal yang jauh lebih besar dari dirinya, padahal dia sedang menderita,
adalah bentuk Ayub yang mulai rendah hati. Ayub yang mulai kembali seperti dirinya yang sedia kala. Meskipun Tuhan belum pernah berbicara secara langsung kepada telinganya, meskipun Tuhan belum pernah langsung mendatangi dirinya, tapi kualitas iman yang memang dari awal baik, yang memang dari awal murni, yang memang dari awal pure as gold, yang menahan atau memelihara atau menopang kondisi Ayub yang sekarang. Ayub hampir kembali seperti Ayub yang sedia kala di pasal 1-2. Nah, terhadap 42 ayat yang Ayub ucapkan di pasal 23 dan 24, di pasal yang terakhir dari pembacaan hari ini yaitu pasal 25, Bildad yang mendapatkan kesempatan ketiga atau kesempatan terakhir untuk berbicara, justru hanya mampu memberikan 6 ayat perikop yang mungkin paling pendek dari semua perikop, dari semua 42 perikop di kitab Ayub. Bahkan perkataannya ini sama sekali bukan untuk menghibur, sama sekali bukan untuk menguatkan Ayub. Bahkan mungkin dia sudah lupa tentang emosinya atau tentang kemarahannya. Dia justru malah menjadi pesimis. Dia justru malah mengulangi perkataan kosongnya dan sempitnya tentang imannya kepada Tuhan. Dia masih mengeluh, manusia tidak akan bisa mendapat keadilan dari Tuhan dan segala macamnya. Semua perkataan yang Ayub katakan di pasal 23 dan 24 yang begitu indah, justru tidak masuk ke otak Bildad, tidak masuk ke hatinya Bildad. Justru dia yang sekarang tenggelam. Dia yang sekarang tenggelam dalam overthinkingnya dia, dalam pesimisnya dia. Dan dia bahkan lupa diri tentang tujuan dia di situ apa. Tujuan dia di situ kan untuk menghibur Ayub. Tetapi ya dia completely hilang di pasal ini. Dan itu malah adalah perkataan terakhir yang Bildad bisa sampaikan sebagai bentuk hiburannya, bentuk kata-kata penghiburannya. Yang harusnya jadi kata-kata penghiburan, tetapi justru malah jadi kata-kata pengeluhan yang tidak tahu dialamatkan kepada siapa. Semua menjadi perkataan kosong. Jadi saya betul-betul belajar dari Ayub, cara dia mengembalikan kualitas imannya, cara dia berpikir jauh melampaui dirinya, merasakan jauh melampaui dirinya. Dia bisa mengingat orang-orang yang mengalami permasalahan yang sama, yang sudah meminta kepada Tuhan, yang sudah menangis, yang sudah berseru kepada Tuhan, tetapi belum mendapat jawabannya, atau mungkin tidak mendapat jawabannya. Ayub dengan mengingat orang-orang seperti itu bisa mengembalikan lagi pengharapannya, mengembalikan lagi hati yang mau terus mencari Tuhan, hati yang tidak mau menutup pintu dari Tuhan atau membuat batasan dari Tuhan. Kiranya itu yang saya bisa pelajari dan masuk dalam hati saya yang bisa saya terapkan. Ya, beberapa hal itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.